warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Kaifa Nafhamul Quran oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah dengan Al-Qur'anul Karim. Kita sekarang sampai pada halaman, kalau cetakan ana 13, Tafsirul Qur'ani bil lughatil arabiyyati. Tafsir Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ini metode yang terakhir, ya, setelah tafsir ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan ucapan sahabat, ayat dengan tafsir at-tahdi'in. Ya, maka jangan didahulukan tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab sebelum tafsir-tafsir yang kita lewati tadi. Dan ini juga sebagai tahdzir, peringatan, jangan sampai ya baru belajar bahasa Arab langsung lancang mentafsirkan Al-Quran dengan alasan ya saya sudah bisa bahasa Arab. Ini tidak benar sama sekali. Makanya metode ini dibelakangkan setelah penafsiran tadi. Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan ucapan para sahabat, ayat dengan ucapan para at-tabi'in. Karena bagaimanapun juga secara global istilah-istilah syariat itu lebih luas dari istilah secara bahasa Arab. Contoh, kalau sholat ditafsirkan secara bahasa Arab saja artinya apa? Doa. Apakah aqimus sholat cuma doa saja? Enggak benar. Paham? Itu sekilas tidak bisa. Bahasa Arab dijadikan satu-satunya untuk menafsirkan Al-Qur'anu Al-Karim atau lebih didahulukan dibandingkan metode-metode yang sudah kita sampaikan tadi. Metode ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan ucapan sahabat, ayat dengan ucapan para at-tabi'in. Dan apalagi kita tahu mereka para salafus soleh, mereka fusahaul Arab, ahli bahasa Arab juga. Baik, kita baca ucapan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Kata beliau, at-tafsir bil lughatil arabiyyati muhimun. Penafsiran dengan berbahasa Arab itu sangat penting.
Karena Allah berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun." Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian memahaminya. Surat Yusuf ayat kedua. Ini sekali lagi yang harus dipahami, bahwa Al-Quran dengan bahasa Arab dan di antara penafsirannya dengan bahasa Arab. Dan sudah kita sampaikan tadi, modal bahasa Arab saja tidak cukup untuk menafsirkan Al-Quran. Apalagi yang nggak bisa bahasa Arab. Ini sekali lagi kita sampaikan, karena banyak orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab lancang mentafsirkan Al-Quranul Karim. Yang bisa bahasa Arab saja tidak boleh seenaknya mentafsirkan. Ya, harus rujuk kembali kepada penafsiran para ulama salaf dengan metode-metode tadi. Kemudian dicontohkan di sini tafsir ayat dengan bahasa Arab, dan seperti yang kita sampaikan, salah satu memang keistimewaan ciri khas penulis, beliau sangat amat luar biasa semangat antusias menyampaikan masalah pembahasan akidah, terutama masalah tauhid asma wa sifat. Ya, dalam kitab-kitab beliau tidak lepas dari pembahasan yang satu ini. Di antaranya di sini beliau contohkan penafsiran ayat dengan bahasa Arab. Misalul dzalik manaqalahu al-Hafidz fil Fathi an Ibni Battal qala ukhtulifa fil istiwa al-mazkur huna ay fi ayat thumma stawa ila sama. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah menukil dari ulama yang bernama Ibnu Battal. Ibnu Battal berkata, ada perselisihan di antara manusia tentang makna istiwa dalam firman Allah, "Tsumma stawa ila sama." Apa arti istawa? Ini perlu kita jelaskan. Kata-kata diperselisihkan, perselisihan. Ini tidak semua perselisihan bisa kita jadikan sebagai apa? Bahan untuk saling toleransi. Kata ulama, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan lahu haddun minan nadhar. Tidak semua khilaf itu bisa diperhitungkan kecuali perselisihan yang memang sama-sama kuat dalilnya. Jadi nggak semua perselisihan itu bisa ditoleransi, nggak semua perselisihan juga tidak bisa tidak ditoleransi. Ada yang bisa ditoleransi, boleh kita lapang dada, tidak perlu keras-kerasan, sebagaimana khilaf dalam masalah fikih ijtihadi, seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Kitabul Ilmi tentang adab menuntut ilmu. Di antaranya kata beliau, rahabatus sadr indal khilaf, lapang dada dalam menyikapi perselisihan, perbedaan pendapat dalam masalah fikih ijtihadi. Seperti beliau contohkan, ada yang bersedekap setelah ruku atau waktu i'tidal, ada yang melepas tangannya. Ini masalah khilaf ijtihadi. Enggak perlu apa? Keras-kerasan, lapang dada. Paham? Nah, namun dalam masalah akidah seperti ini, tidak ada kata toleransi. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Paham ya? Ini kita sampaikan karena khawatir kata-kata, berarti masalah makna istiwa, ada yang mengatakan istawa artinya tinggi, ada yang mengatakan menguasai. Ya sudah, nggak usah dipermasalahkan. Anda ini wajib dipermasalahkan. Yang salah katakan salah, yang batil katakan batil, yang hak katakan hak. Paham ya? Nah, kata Imam Ibn Battal diperselisihkan oleh manusia. Makanya kita katakan
pakai kata-kata manusia, karena manusia di situ ada yang ahlus sunnah, yang ada ahli bid'ah. Karena perselisihan itu banyak masalah fikih, masalah akidah, bahkan masalah usul akidah, ya. Kata Imam Ibn Battal, faqalatil Mu'tazilah, berkata kelompok sesat Mu'tazilah, maknahu al-istila bil qahri wal ghalaba. Makna istawa dalam ayat tadi artinya menguasai, dengan mengalahkan, dengan mengkudetanya. Kemudian kelompok Mu'tazilah berhujjah dengan ucapan seorang penyair, qad istawa Bishrun alal Iraqi min ghairi saifin wa damin mihraqi. Kata-kata istawa di situ artinya menguasai. Ada seseorang yang bernama Bishr istawa, menguasai Irak. Ini versi mereka ya. Tanpa ada pertumpahan darah. Intinya di sini ini masalah bantah membantah. Tidak bisa sambil ngantuk. Paham? Butuh konsentrasi. Paham ya? Ini kelompok Mu'tazilah mentafsirkan istawa dengan istaula, menguasai. Yang harus kita yakini ini makna yang batil. Meskipun mereka pakai dalil hujjah ucapan penyair lah. Tapi nanti akan dibantah di sini ya tentang dalil ini. Kata Syekh, "Tsumma radda hadzal qaula haitsu qala." Setelah Ibnu Battal membawakan, anak ulangi lagi, ya antum harus tahu gambarannya. Kelompok sesat Mu'tazilah mentafsirkan istawa dengan apa? Istaula. Mereka juga punya dalil dari syair bahasa Arab bahwasanya istawa itu bisa bermakna istaula, menguasai. Itu tadi bait syairnya yang kita baca. Qad istawa Bishrun alal Iraqi. Kemudian dibantah oleh Ibnu Battal. Haitsu qal fa amma qaulul Mu'tazilah fa innahu fasidun. Ucapan Mu'tazilah tadi yang mentafsirkan istawa dengan istaula adalah ucapan yang fasid, ucapan yang rusak. Li'annahu lam yazal qahiran ghaliban mustaulian subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menguasai arsy bukan hanya setelah menciptakan arsy atau bukan setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Antum ingat surat Al-Hadid ayat keempat. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istawa. Kalau versi Mu'tazilah, kemudian dia menguasai arsy. Berarti kapan Allah menguasai arsy? Setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Di sini ada unsur pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah apa? Sebelum itu dikuasai oleh selain Allah. Naudzubillahi min dzalik. Padahal Allah menguasai semua ini sejak dahulu kala. Allah khaliqu kulli syai'. Paham ya? Ini bantahan yang pertama. Allah menguasai segala-galanya, bukan hanya setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Wa dzakara aqwalan adidah tsumma qala. Kemudian Imam Ibnu Battal membawakan ucapan yang banyak tentang hal ini. Seraya berkata setelah itu, amma tafsirul istawa ala fahuwa sahih. Adapun mentafsirkan istawa dengan ala, tinggi di atas arsy, itu adalah penafsiran yang sahih. Wa huwal madhabul haq. Inilah madhab yang benar. Wa qaulu ahli sunnah. Ini ucapan ahli sunnah. Bahkan ijma ahli sunnah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Sawa'iqil Mursalah mengatakan kata-kata istawa dalam Al-Quran
itu memang ada beberapa redaksi. Ya, di antaranya istawa ila dan istawa ala. Ya, di antaranya di sini summastawa ila sama. Ar-Rahman alal asis tawa. Kalau ada gandengan istawa ila dan istawa ala, sepakat pakar bahasa Arab, ijma' salaf mengatakan artinya ala wartafa, tinggi. Ini sekali lagi ijma' ahli bahasa. Ini yang kita sampaikan tadi, tafsir ayat dengan apa? Bahasa Arab, tentunya oleh pakar bahasa Arab. Bukan yang baru apa? Belajar bahasa Arab. Atau yang nge-Arab-Araban, Arab maklum. Ya. Kata Imam sekali lagi Ibnu Qayyim rahimahullah, ini ijma' ahli bahasa Arab. Istawa ila itu artinya ala wartafa, tinggi di atas arsy, nggak ada yang lain sudah. Maka sesat kalau ada yang pernah kita dengarkan dai-dai yang menyesatkan umat ketika mentakwilkan istawa dengan istawa, mengatakan banyak penafsiran tentang istawa itu, nggak bisa dikatakan Allah. Kita katakan ini apa? Menyesatkan umat, ini dusta. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, istawa ila, istawa ala, itu artinya hanyalah apa? Ala wartafa. Lebih parah lagi, sang dai ini berdusta dengan nama salaf. Nggak ada ulama salaf yang mentafsirkan istawa itu tinggi di atas arsy. Padahal Ibnu Abbas, Mujahid, Abul Aliyah dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, ya sudah kita baca penafsiran mereka, mentafsirkan istawa artinya apa? Ala wartafa. Mungkin antum yang masih ingat kajian kita terakhir tafsir tabi'in terhadap ayat ya tsummastawa ila sama. Kata Mujahid, istawa artinya ala alal arsy. Dalam Sahih Bukhari ini riwayatnya. Demikian pula Ibnu Abbas mentafsirkan Ar-Rahman alal arsy istawa dengan apa? Ala wartafa. Ya, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Baghawi. Nah, ini ijma' ahli bahasa, ijma' salaf mentafsirkan istawa ila sama dengan ala wartafa. Kata Imam Ibnu Battal, ya, wa huwal mazhabul haq, inilah mazhab yang benar, wa qaulu ahli sunnah. Maka kalau ada yang ngaku-ngaku ahli sunnah mentafsirkan istawa dengan istaula menguasai, ini ahli sunnah yang imitasi, alias ahli sunnahnya Mu'tazilah. Paham ya? Ya, kalau dikatakan ahli sunnah, ya ahli sunnah, tapi apa? Ya, casingnya, dalamnya apa? Mu'tazilah. Nah, li'anna Allah Ta'ala wasafa nafsahu bil ali. Allah mensifati dirinya dengan al-ali, al-a'la, yang maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kemudian beliau berkata, Allah berfirman, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa hiya sifatun min sifati dzat. Dan itu termasuk sifat zat. Tapi kata Syekh, akul as-sawab an yuqal al-istiwa min sifatil fi'liyah. Bahwasanya sifat istiwa termasuk sifat fi'liyah. Ini kalau mau bahas sedikit, sifat Allah dalam Al-Quran ada dua. Kalau mau yang nyata silahkan. Sifat Allah dalam Al-Quran ada dua. Sifat thubutiyah atau sifat yang ditetapkan. Dan yang kedua sifat salbiyah. Sifat yang ditiadakan, dinafikan dari dirinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sifat apa? Sifat thubutiyah yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya. Yang kedua sifat salbiyah yang dinafikan oleh Allah dari dirinya. Kemudian sifat thubutiyah dibagi menjadi dua. Sifat thubutiyah dibagi menjadi dua. Atau mungkin satu A, satu B. Yang satu A sifat dzatiyah. As-sifat az-dzatiyah. Sifat dzatiyah. Apa sifat dzatiyah itu? Sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah.
Sifat yang senantiasa apa? Melekat pada diri Allah. As-sifatu dzatiyah hiya sifatul lati la tanfaku anil mausuf. Sifat yang tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat al-ulu, ketinggian. Sifat as-sama' wal basar, mendengar, melihat. Al-ilmu, sifat ilmu, sifat kehidupan, al-haya. Ini sifat apa? Dzatiyah, yang senantiasa melekat pada diri Allah. Paham? Yang satu B dari sifat hubutiyah, sifat fi'liyah. Ini yang kita bahas sekarang ini. Sifat apa? Fi'liyah. Apa sifat fi'liyah itu? Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. As-sifatul lati tata'allaq bimasyiatillah. Itu sifat al-fi'liyah. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak untuk tersifati dengannya, Allah tersifati dengannya. Contoh, tadi ayatnya tsummastawa 'alal arsy. Kapan Allah istiwa? Setelah menciptakan langit dan bumi. Paham? Jadi kapan Allah istiwa? Setelah menciptakan langit dan bumi. Sebelum itu Allah tidak tersifati dengan sifat istawa 'alal arsy. Meskipun Allah tetap tinggi di atas semua makhluknya. Paham? Contoh lagi, sifat al-kalam. Ya. Memang secara asal sifat kalam itu ada kaitan dengan sifat dzatiyah. Tapi kapan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya? Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah berbicara dengan Nabi Adam, ya, dan seterusnya. Ini sekali lagi, kapan Allah berbicara berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada orang-orang yang berhak dimurkainya. Ini kapan Allah murka? Ya, sesuai dengan apa? Kehendaknya. Paham? Itu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Nah, sifat istawa itu berkaitan dengan sifat fi'liyah, kata penulis Syekh Muhammad bin Jamzinu. As-shawab annaha min sifatillah al-fi'liyah al-muta'alliqa bidzatillah. Bahwasanya sifat istawa berkaitan dengan sifat fi'liyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah tersifati dengan istiwa? Setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu apa bedanya antara sifat al-ulu, tinggi, dengan sifat istawa? Ada yang bisa menjawab? Nah, dari ikhwan, ada yang bisa menjawab enggak? Mungkin yang pernah ikut kajian-kajian tauhid asma wa sifat. Nah, kalau di kajian kita di Surabaya sering ini kita bahas. Nah, ada nggak yang bisa menjawab apa bedanya sifat al-ulu, sifat tinggi, ya, dengan sifat al-istiwa alal arsy? Nggak usah digambarkan gitu. Iya. Sebetulnya kita sudah jawab tadi di penjelasan tadi. Coba Anda baca lagi. Sifat ats-tsubutiyah ada 2, yang dzatiyah dan sifat apa? Fi'liyah. Sifat dzatiyah contohnya apa? Al-ulu. Sifat fi'liyah apa? Istawa. Berarti apa bedanya? Di antaranya tadi. Kalau sifat tinggi al-ulu itu sifat dzatiyah. Kalau sifat istawa al-arsy sifat fi'liyah. Itu yang pertama. Paham? Yang kedua, bedanya sifat, ya, al-ulu itu dalilnya dari ayat hadis atau dalil nakal dan akal. Dalil akal dan apa? Nakal. Ayat hadis dan juga apa? Dalil akal. Karena namanya al-khaliq itu sesuai dengan akal yang sehat, ada di atas semua apa? Makhluknya. Paham? Adapun dalil istiwa hanya dengan ayat ataupun hadis. Dalilnya cuma apa? Nakal.
Paham? Paham enggak? Coba ana tes ya. Apa bedanya sifat al-ulu, ketinggian Allah, dengan sifat istiwa Allah di atas arsy? Yang pertama apa? Ya, sifat ulu, ketinggian Allah. Itu sifat apa? Dzatiyah. Yang sudah ada sejak dahulu kala. Sedangkan sifat istiwa fi'liyah, yaitu apa? Allah istiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini kita sampaikan untuk juga membantah syubhat sebagian dai-dai penyesat umat yang mereka ketika menolak istiwa Allah di atas arsy sering kan berhujah, kalau Allah dikatakan tinggi di atas arsy, di mana Allah sebelum adanya arsy? Pernah dengar syubhat seperti itu? Sering kan? Maka jawabannya Allah fil ulu. Allah tetap di mana? Di atas semua makhluknya. Paham? Karena apa? Sifat ulu, sifat dzatiyah, senantiasa melekat pada diri Allah. Sedangkan istiwa itu setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Paham ya? Paham enggak? Perlu diulang atau enggak? Perlu diulang lagi? Atau perlu dites? Anak ulangi lagi, ya. Perbedaan sifat ulu dan sifat istiwa, meskipun istiwa itu maknanya al-ulu, cuma nanti akan ada bedanya. Itu uluun khas, ketinggian yang khusus di atas arsy saja. Adapun al-ulu secara mutlak di atas semua makhluknya. Yang pertama bedanya sifat al-ulu itu sifat dzatiyah yang senantiasa Allah tersifati dengan ketinggian. Sejak dahulu kala. Sedangkan istiwa itu tersifati Allah dengannya setelah menciptakan langit dalam 6 masa. Seperti dalam surat Al-Hadid ayat keempat tadi. Makanya kalau ada orang yang menafikan, mengingkari Allah tinggi di atas arsy dengan dalil, dengan kata-kata, kalau Allah tinggi di atas arsy, maka di mana Allah sebelum adanya arsy? Maka dijawab apa? Tetap Allah fil ulu. Sebelum adanya arsy Allah fil ulu. Itu jawabannya. Paham? Karena al-ulu sifat apa? Dzatiyah. Paham tuh? Hah? Iya, saya paham insyaallah. Ini sudah berulang kali kita. Nah, itulah salah satu fungsi terus di murojaah. Ya, kadang mungkin sekali nggak paham, 2 kali mungkin nggak paham, 3 kali nggak paham, ya kebacut. Baik, ya terus di murojaah intinya. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh intinya sifat istawa itu termasuk sifat fi'liyah meskipun tetap enggak lepas dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Namanya sifat itu juga berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara al-Hafidz fil Fath qailan wa qad naqala Abu Ismail al-Harawi fi Kitabil Faruq bisanadi ila Dawud ibni Ali bin Khalaf qala kunna inda Abdullah bin al-A'rabi yakni Muhammad bin Ziyad al-Lughawi faqala lahu rajulun ar-Rahman 'alal arsy istawa faqala huwa 'alal arsy kama akhbara. Ada kisah yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ada ulama yang bernama Abu Ismail al-Harawi menukilkan dalam kitabnya Al-Faruq dengan sanadnya kepada Dawud bin Ali bin Khalaf. Beliau berkata, kami dulu pernah duduk bermajlis dengan Abdullah ibnul A'rabi, namanya Muhammad bin Ziyad al-Lughawi, pakar bahasa Arab. Lalu tiba-tiba ada seseorang berkata, Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kata orang itu, huwa 'alal arsy kama akhbara. Kemudian ditakwilkan dengan kata-kata istawa itu artinya istaula, menguasai. Maka apa jawaban pakar bahasa Arab Ibnul Arabi tadi? Uskut, diam inti. La yuqalu istaula ala syai' illa an yakuna lahu mudadun. Secara bahasa apa di sini? Bahasa Arab ya. Tidaklah dikatakan dia menguasai atas sesuatu
kecuali dia ada lawannya. Paham? Ini bantahan kepada orang yang mentafsirkan istawa dengan apa? Istaula. Secara bahasa, kalau ditafsirkan istawa alal arsy, itu istaula, berarti Allah ada lawannya. Kemudian Allah merebut arsy-nya tersebut. Apakah layak bagi Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Ini kegagalan paham ahli bidah. Mereka mungkin niatnya ingin mensucikan Allah, namun justru malah apa? Melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka mengatakan kalau Allah dikatakan tinggi di atas aras, berarti Allah butuh kepada aras. Inginnya mensucikan Allah. Padahal itu adalah apa? Kotoran pikiran mereka sendiri. Nggak ada kelaziman yang di atas itu butuh kepada yang di bawah. Contohnya kata para ulama, langit di atas bumi. Langit nggak butuh kepada apa? Buktinya nggak ada tiang-tiang yang menyanggahnya. Apalagi Al-Khaliq. Seandainya pun dikatakan yang atas itu pasti butuh yang bawah, itu pada makhluk. Allah nggak butuh kepada apa? Apapun dan sesuatu apapun. Karena Allah Al-Ghani. Allah maha kaya. Paham ya? Nah, kemudian kata pakar bahasa tadi, uskut la yuqalu istaula ala syai' illa an yakuna lahu mudad. Wa qala ghairuhu law kana bimana istaula lam yakhtassa bil arsy li'anna ghalibun ala jamil makhluqat. Seandainya istawa itu ditafsirkan istaula menguasai, maka tidak perlu dikhususkan kata-kata menguasai arsy, karena Allah menguasai semuanya. Paham ya? Nah, ini bantahan secara bahasa. Wal ajib annal asy'ariyata akhadhu 'alal mu'tazilah tafsira istawa bimana istaula. Namun yang sangat disesalkan, yang aneh, binyeleneh, kelompok Asy'ariyah mereka mengambil tafsir ini dari Mu'tazilah, bahkan dari Jahmiyah, ya. Mentafsirkan istawa dengan istaula menguasai. Wa fasyahada fi ba'di kutubi tafsir wa tauhid. Dan akhirnya menyebar di kitab-kitab tafsir, kitab-kitab tauhidnya mereka, ucapan-ucapan manusia. Di dunia pendidikan mungkin demikian, istawa diartikan istaula. Na'udzubillahi min dzalik. Fa ankarul ulu lillah azza wa jalla. Akhirnya mereka mengingkari ketinggian Allah di atas aras, di atas langit. Kama dalat alil ayatu wal ahadisus sahihah wa aqwalus sahaba wa tabi'in wa ala aimatul mujtahidin. Yang mana sifat ketinggian Allah di atas langit ini dalilnya ribuan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih dari 2000 dalil dari ayat ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Demikian pula ucapan para salaf. Kata Imam Al-Auza'i, kunna wattabi'un mutawafiruna naqul innallaha fis sama'. Bahwasanya kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas langit. Tidak ada imam 4 misalnya Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad yang mengatakan Allah di mana-mana atau tidak mengatakan Allah di atas langit. Tidak ada. Semua sepakat di atas akidah yang satu ini. Maka sekali lagi, ini yang wajib dipegang erat oleh seorang muslim, muslimah. Meskipun di luar sana banyak pendapat-pendapat yang menyelisihinya ataupun syubhat-syubhat. Hatta khalaful lughatal arabiyyah allati nazala bihal Qur'anul Karim. Bukan hanya mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah ucapan para salaf, mereka juga menyelisihi bahasa Arab. Nah, wa rahimallah Ibn Al-Qayyim hina qal laqad amara Allahu al-yahud an yaqulu hittah faqalu hintah tahrifan. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah yang pernah berkata, Allah dahulu memerintahkan Yahudi untuk mengatakan hittah, ha, ta, dan tak marbutah, yang artinya ya Allah ampunilah kami. Hittah.
Faqulu hittah. Faqalu hintah. Namun mereka mengatakan hintah. Ditambahi apa? Nun. Tahrifan. Untuk merubah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarana Allah Subhanahu wa taala annahu istawa 'alal arsy faqala al muta'awwilun istaula. Ketika Allah mengatakan kepada kita umat Islam dirinya istawa 'alal arsy, namun kelompok ahli takwil mengatakan istaula. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fandur ma asbaha lamahum allati zaduha binunil yahud allati zaduha. Alangkah miripnya lamnya istaula yang mereka tambahkan dengan nunnya Yahudi. Paham maksudnya? Ini kelakuannya orang Yahudi, suka mentahrif, mengotak-atik, menyelewengkan firman Allah. Anak ulangi lagi, Yahudi ketika diperintahkan mengatakan hittah, mereka mengatakan hintah. Orang Muslim diperintahkan meyakini Allah istawa, artinya tinggi di atas arsy, namun ditakwilkan oleh orang-orang itu dengan istaula, menguasai. Istaula. Kalau dihilangkan lamnya jadi istawa. Namun mereka tambahin lam istaula. Paham? Mereka apa? Menyerupai orang Yahudi. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka apa? Menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran dari makna yang sebenarnya. Kita tambah lagi. Sekarang contoh yang kedua. Wa minat tafsir bil lughatil arabiyyah kama hakahullah an Ibrahim alaihissalam. Di antara contoh tafsir ayat dengan bahasa Arab yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 52. Id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah berhala-berhala yang kalian beriktikaf kepadanya atau untuknya? Kata Syekh, wa makna tamathil al-asnam. Makna at-tamathil dalam ayat itu adalah al-asnam, berhala-berhala. Kama ja'a fi tafsir Fathul Qadir li Syaukani. Seperti yang ditafsirkan Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir. Haitsu qala wa tamathil al-asnam, yaitu berhala-berhala. Wa aslu timsal asy-syai'ul masnu' musyabihan li syai'in min makhluqatillah subhanahu. Dan asal kata at-tamathil itu maknanya patung-patung yang dibuat menyerupai makhluk Allah. Mungkin patung manusia, patung kuda dan seterusnya. Yuqalu masaltu syai' bisyai' idza ja'altu musyabihan lahu. Wa ismu dzalikal mumassal timsal. Intinya di sini kata Syekh wal asnam allati kanal musyrikun ya'budunaha tumassil al auliya. Ya, ada batu dibuat-buat begitu saja disembah, bukan itu maksud intinya. Karena apa? Namanya timsal itu asalnya apa? Patung yang dibuat menyerupai makhluk hidup. Di sini intinya. Orang-orang musyrikin itu menyembah berhala, sebetulnya menyembah dahulu manusia yang soleh. Paham? Ya, orang solehnya sudah mati, mereka buat patungnya menyembah orang soleh itu yang sudah mati. Paham? Ya, ini sekali lagi untuk meluruskan pemahaman sebagian orang. Ada yang pernah kita dengar sendiri, misalnya mereka mengatakan yang nggak boleh itu kalau minta-minta kepada batu nisan.
Paham? Ya, atau patung-patung yang dibuat itu. Tapi kalau minta kepada wali yang telah mati, kan mereka orang soleh, boleh-boleh saja. Paham? Ini makanya apa? Diluruskan pemahaman itu. Bagaimana orang musyrikin dahulu, sejak zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Nuh, demikian pula zaman Nabi Muhammad. Mereka ketika menyembah patung itu, sebetulnya mereka menyembah figur patung yang dulunya adalah manusia yang soleh. Paham ya? Ini sekali lagi yang dikatakan oleh Syekh, ini dari penafsiran apa? At-tamathil. Dari segi bahasa Arab demikian artinya. At-timsal itu adalah patung yang dibuat sebagai apa? Tadi menyerupai figur yang dulunya apa? Manusia hidup. Nanti akan dicontohkan. Wal asnam allati kanal musyrikun ya'budunaha tumathil al-auliya. Berhala-berhala yang dulu disembah oleh kaum musyrikin pada hakikatnya itu merupakan figur para wali-wali. Ya. Allah berfirman ini tentang kaum Nabi Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh berkata, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Itu apa? 5 nama orang soleh. Seperti yang akan dikatakan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, ya, Ibn Abbas berkata, sarat al-awthan allati kana tu'bad fi qaumi Nuh fil Arab. Itu nama berhala-berhala yang disembah di zaman kaum Nabi Nuh yang pindah ke negeri Arab. Kemudian beliau mengatakan wahya asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh, dan itu adalah nama 5 orang soleh. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Itu adalah nama wali ya di zaman kaum Nabi Nuh alaihi assalam. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim. Ketika mereka meninggal dunia, setan membisikkan kepada pengikut mereka, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajiduna fiha ansaba. Setan berkata kepada pengikut 5 wali tersebut, buatkan patung-patung ya mereka orang 5 yang soleh tadi dan tempatkan di mana dahulu mereka berkumpul. Awalnya sekedar untuk mengenang saja. Wasamau bi asma'i, kemudian diberi nama patung-patung itu dengan apa? Nama wali 5 tersebut. Waswa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Fa'alu falam tu'bad. Namun masih belum disembah. Ini liciknya syaitan. Mereka bermain cantik. Kalau disuruh menyembah mungkin ditolak. Pelan-pelan. Kalau orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon. Ini setan. Dulu demikian ketika apa? Menjerumuskan kaum Nabi Nuh kepada kesyirikan. Awalnya patung itu nggak disuruh untuk disembah. Awalnya cuma sekedar mengenang jasa mereka saja. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Hatta idza halaka ulaik wa nusikhal ilmu ubidat. Ketika generasi pertama itu meninggal dunia dari pengikut 5 wali tersebut, diganti generasi berikutnya dan ilmu tauhid sudah dilupakan, barulah disembah selain Allah. Dan inilah sejarah pertama kesyirikan di atas muka bumi ini. Penyembahan terhadap wali 5 orang soleh. Jadi sekali lagi, ini yang dimaksud dengan berhala-berhala. Bukan hanya sekadar patung tok begitu, tidak. Itu menunjukkan figur orang-orang yang dulu mereka apa? Cintai, mereka agungkan. Pada hakikatnya mereka menyembah 5 orang soleh tersebut. Dan kata-kata Ibn Abbas tadi, wanusikhal ilmu, dilupakannya ilmu, ini menunjukkan pentingnya ilmu, terutama al-akidah. Kalau sudah ilmu akidah dilupakan, kesyirikan semakin merajalela. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma'na nusikhal ilmu ay ilmu tilka suwar bi khususiha. Dan yang dimaksud ilmu juga di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan
tadi masalah menggambar, membuat foto-foto ataupun patung-patung orang-orang soleh tersebut. Ini yang dibawakan oleh Imam Bukhari tentang ucapan Ibnu Abbas dalam tafsir surat Nuh. Taib yang berikutnya. Ini masih poin yang kedua tentang masalah berhala, ya. Dalil bahwasanya berhala itu pada hakikatnya adalah figur orang-orang soleh. Kalau tadi di zaman Nabi Nuh, sekarang di zaman Nabi Muhammad SAW. Wa dzakara al-Bukhari an Ibni Abbas fi qouli ta'ala afara'aitumul Lata wal Uzza. Apakah pendapat kalian tentang Al-Lata wal Uzza? Qala kana Lat rajulan salihan yalutu sawiqal hajj. Kata Abdullah bin Abbas bahwasanya Al-Lat itu pada hakikatnya seorang yang soleh, yang dia dulu membuat adonan roti kemudian dibagikan kepada jemaah haji secara gratisan. Kata-kata Al-Lat itu diambil dari bahasa Arab latayalutu, membuat adonan roti, tepung di apa itu? Remes-remes apa gitu untuk membuat apa? Adonan roti. Itu kata-kata Al-Lat dari bahasa Arab latayalutu. Dulunya kata Abdullah bin Abbas, seorang yang soleh, yang dermawan, suka membuat adonan roti sendiri, dibagi-bagi cuma-cuma kepada jemaah haji. Setelah meninggal dunia, dikeramatkan, disembah selain Allah, menjadi berhala yang mungkin masuk kategori 5 besar dari berhalanya orang-orang musyrikin jahiliyah. Paham? Jadi bukan sekedar patung tok begitu, tidak. Itu adalah apa? Figur orang saleh yang disembah oleh kaum musyrikin jahiliyah. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Akul walidzalika sammahumullah ta'ala bil auliya fi katsirin minal ayat. Oleh karena itulah berhala orang-orang musyrikin tersebut banyak dinamakan oleh Allah dengan al-auliya, para wali-wali, karena mereka dulunya memang orang apa? Saleh. Nah, minha qaulu ta'ala amittakhadhu min dunihi auliya. Apakah mereka menjadikan wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, wa min hadha tafsir al-mutaqaddim ta'lam khata'a katsir minal muslimin alladziina yaz'umun annal musyrikin alladziina warada dzikrum fil Qur'an kanu yad'una asnaman minal hijarah wa laysu bi auliya. Ini yang kita sampaikan tadi dari tafsir Ibnu Abbas tadi. Anda mengetahui kesalahan kebanyakan dari kaum muslimin yang mereka mengklaim bahwasanya orang-orang musyrikin yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran mereka hanya menyembah batu saja. Bang, seperti kata orang awam tadi, yang nggak boleh itu menyembah apa? Batu nisan, maisan kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, di sini sekali lagi berhalanya orang musyrikin jahiliyah itu adalah orang-orang soleh. Sejak zaman Nabi Nuh sampai juga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah vonis mereka berbuat syirik. Walladzina takhadhu min duni auliya. Wa hadha khata' li anna al-awthan wal asnam kanat tumathil rijalan salihin ay auliya kama taqaddam. Dan ini sekali lagi menunjukkan kesalahan mereka bahwasanya berhala-berhala itu bukan sekedar patung saja, bukan sekedar batu saja, namun itu adalah figur para orang-orang yang saleh, para wali-wali mereka. Ya, seperti yang sudah disampaikan dalilnya tadi. Taib yang ketiga. Dan dari sini kita tahu sekali lagi tadi Syekh Muhammad bin Jamil Zainul luar biasa antusiasnya beliau dalam mendakwakan at-tauhid. Contoh-contohnya diambil dari masalah apa? Tauhid entah uluhiyah maupun tauhid asma wa sifat. Dan ini memang salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, hirsuhum ala nasil aqidah sahihah,
semangat Ahlus Sunnah, dakwah salafiyah menyebarkan apa? Al-aqidah as-sahihah. Bahkan beliau, Syekh Muhammad bin Jamil Zaino, punya kitab khusus masalah manhaj, judulnya apa? Minhaj Firqati An-Najiyah, metode kelompok yang selamat, di antaranya Anal Firqatun Najiyah ta'tabiru tauhid. Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, itu mementingkan masalah apa? At-tauhid. Tentunya tanpa mengesampingkan pembahasan yang lainnya dari urusan agama ini. Taib yang ketiga, wa minat tafsir bil lughatil arabiyyah qaulullah ta'ala. Contoh tafsir ayat dengan bahasa Arab, firman Allah surat Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dalam kata-kata fa'lam itu terdapat perintah wajib belajar tentang la ilaha illallah. Dan alhamdulillah kita sudah pernah menulis buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Itu kita bahas lumayan terperinci masalah apa? La ilaha illallah. Di antaranya masalah ini, wajibnya belajar tentang la ilaha illallah, tentang maknanya yang benar, tentang rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya. Dan juga kita bahas dalam buku itu beberapa kesalahan dalam mentafsirkan la ilaha illallah. Di antaranya yang juga akan disampaikan oleh penulis di sini. Ya. Kata beliau, fal ilah maknahu al-ma'bud. Secara bahasa Arab, arti al-ilah, la ilaha illallah. Ilah itu dalam bahasa Arab artinya al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Makanya keliru kalau mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. Kalau pencipta atau Tuhan dalam bahasa Arab itu lebih ke arah al-khaliq, ar-rabb. Paham ya? Ini yang pernah kita sampaikan dalam buku tadi. Salah satu yang menunjukkan kesalahan mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, secara bahasa Arab sudah keliru. Al-ilah artinya yang disembah, tidak ada yang disembah. Paham? Ya, dengan hak kecuali Allah. Fayakunu makna la ma'buda illallah. Ini secara ringkasnya sebetulnya kata-katanya yang betul itu bukan la khaliq la rabba illallah. La ilaha itu artinya la ma'buda illallah. Nanti akan ditambahkan setelah ini la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, jadi kalau antum ditanya apa arti la ilaha illallah, ada yang bisa menjawab dengan bahasa Arabnya? La ma'buda bihaqqin ilallah. Itu jadikan paten sudah. Ya. Kalau terjemahnya apa? Tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Paham ya? Kalau antum ditanya, benar enggak mengartikannya dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah? Benar atau tidak? Atau benar dan tidak? Hah? Khata atau sahih? Yakin? Hah? Ragu-ragu. Khata yakin ya? Nah, kita katakan itu arti yang keliru. Kalau kita ringkas saya sebelum kita baca ini, ringkasnya yang pernah kita tulis di buku yang Menyelami Samudra Kalimat Tauhid, secara bahasa Arab saya keliru tadi. Al-ilah artinya al-ma'bud. Paham? Yang kedua, seandainya itu makna yang benar, orang musyrikin sudah otomatis masuk Islam. Karena orang musyrikin mengakui tidak ada pencipta selain Allah. Orang musyrikin ketika ditanya, wala in sa'atau man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jika engkau bertanya kepada mereka orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab apa? Allah. Paham? Jadi sekali lagi, ini keyakinan orang musyrikin jahiliyah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab Allah. Paham? Nah, kalau seandainya arti tidak ada Tuhan selain Allah itu arti la ilaha illallah, maka otomatis mereka sudah masuk apa? Al-Islam. Yang kedua, orang Arab musyrikin jahiliyah sendiri, mereka yang ahli bahasa Arab, mereka paham arti yang sebenarnya.
Ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggak mau. Kenapa? Karena mereka paham isinya, maknanya yang sebenarnya, yaitu harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Sedangkan mereka sudah terbiasa menyembah banyak sesembahan. Mereka dikatakan wa yaqulun innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru. Ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha, mereka sombong. Seraya mengatakan a inna latariku alihatina li syai'in majnun. Apakah kami akan meninggalkan sesembahan yang banyak ini untuk mengikuti seorang penyair yang gila? Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ini dalam segi bahasa Arab, la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tapi ini karena masih agak panjang dan waktunya sudah terbatas, kita tutup dulu. Kalau mungkin ada pertanyaan silahkan. Apa makna kursi pada surat Al-Baqarah 255? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan arti wasi'a kursius samawati wal ard dengan maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah. Ini penafsiran beliau yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Dan kita wajib meyakini ini adalah salah satu sifat Allah, sifat al-qadamain. Sifat kedua telapak kaki Allah sesuai dengan kebesarannya, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh dibayangkan, tidak boleh dicelewengkan maknanya. Sebagaimana Allah punya wajah, sebagaimana firman-Nya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah terbentang. Ini sifat-sifat Allah yang wajib ditetapkan oleh setiap muslim muslimah, karena Allah yang mengatakan demikian. Dan tidak boleh menyerupakannya dengan apa? Makhluk. Sebagaimana kita menetapkan Allah punya sifat kehidupan, nggak sama dengan kehidupan kita. Kita menetapkan Allah punya sifat ilmu, sama. Sekali lagi kita punya ilmu, namun hakikatnya tidak sama. Sama namanya ilmu dan ilmu. Namun apa? Ilmunya Allah berbeda dengan ilmunya apa? Makhluk. Paham? Kesamaan dalam kata-kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikat. Wallahu ta'ala alam. Ini ada pertanyaan bagus. Tadi Ustaz mengatakan bahwa kata istawa bergandengan dengan ila atau ala, maka maknanya adalah ala wartafa. Namun saya pernah membaca dalam tafsir As-Sa'di dan Ibnu Katsir tentang tafsir Al-Baqarah 29 bahwa makna istawa ila adalah al-qasdu wal iqbal. Maka apakah ini benar Ustaz? Iya, yaitu qasdu ila sama, itu mengarah ke atas. Berarti Allah di atas. Sama dengan para ulama ketika membawakan dalil-dalil tentang Allah tinggi di atas langit, di antaranya kata-kata ilaihi yas'adul kalimat thayyibu. Kepada Allah lah naik ucapan yang baik. Berarti namanya naik dari mana ke mana? Ini menunjukkan Allah intinya kembali kepada apa? Ala wartafa. Jadi sekali lagi tidak bertentangan. Sekali lagi yang dipahami oleh para ulama tadi. Makanya dibawakan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu, intinya tadi ala wartafa. Paham? Nah, apakah ketika kita menuntut ilmu syar'i, belajar tahsin, sudah berada di level tahfidz, qadarullah merasa futur untuk tetap murajaah hingga pindah ke tempat tahsin lain dari level 3? Berdosakah kita jika melakukan hal tersebut? Yang pertama, memang di antara tabiat manusia ada masa-masa futur. Itu sunatullah. Sebagaimana kata Rasul, inna likulli syirratin fatrah. Kata Rasul, setiap masa-masa semangat itu pasti ada masa-masa apa? Futur dengan ta, bukan dengan to. Kalau futur dengan to itu sarapan pagi. Ini bahasa Arab beda. Penyebutan beda maknanya. Futur dengan tak itu artinya masa-masa loyo, lemah, masa-masa tidak semangat, malas. Itu sunatullah, iman yazid wa yankus. Namun orang muslim yang bijak bagaimana bisa mengatasi masa futurnya tersebut? Makanya kata Rasul, barang siapa yang masa futurnya ila sunnati faqad ihtada, maka dia dapat petunjuk. Misalnya antum karena sudah lama belajar masalah tafsir, kemudian antum pindah ke hadis, paham?
Tidak ada masalah. Yang penting apa? Tetap di lingkungan as-sunnah, di lingkungan apa? Al-ilmu yang asyari. Paham? Ya, bukan hanya antum bosan misalnya makan mungkin di sini nasi uduk, kemudian antum minta nasi pecel atau dari nasi pecel ke nasi uduk. Tidak ada masalah. Paham ya? Demikian pula antum belajar satu pelajaran, antum merasa apa? Kadang manusia ada rasa bosannya. Maka apa? Pindah. Tapi pindahnya kepada yang baik, bukan kepada yang jelek. Tidak ada masalah. Yang penting gurunya Ahlussunnah. Ini yang terutama tadi yang belajar tahsin. Ya, jangan mungkin ngejar sanad, kemudian belajar kepada ahli bidah, akhirnya terkontaminasi dengan akidahnya ahli al-bidah. Hati-hati. Paham ya? Wallahu ta'ala. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.